pada hari pagi itu tuh keluarga gue pada shock kan, mukanya tuh pada panik semua. Iya, Dan oke. akhirnya gue tanya kan kenapa gitu kan, kok semuanya mukanya pada panik. Mhm. Dan ternyata tanpa gue sadari tadi malam gue bilang ada guling gede gitu sambil Waduh, panik-panik menuju ke pintu. kira-kira apa tuh, guys? Katanya sih pocong ya guys ya. Pocong, oke. Halo Halo semuanya, semuanya. welcome back di Glory Stream Season Mhm, 2 episode 4. yes. Dan di episode kali ini ya, kita akan nih ngobrol-ngobrol tentang hal-hal mistis bareng gue, Arin Larasati. Dan gue Diva Taya Medina. Yes. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam lagi nih, gue pengen nanya, lo percaya nggak sih kalau kita manusia itu biasanya didampingi dengan hal-hal mistis atau makhluk-makhluk kayak gitu? Sebenarnya percaya nggak percaya sih ya guys, soalnya gue sendiri aja nggak pernah nih ngalamin hal-hal mistis gitu kan. Jadi Mm, gimana gue mau percaya kalau gue belum pernah ngalamin kan? betul. Nah, nah gue mau tanya nih Tai, ngomong-ngomong soal paranormal experience, lo ada nggak sih gitu? Sejujurnya gue ada Mhm. dan beberapa kali sih ngalaminnya. Hmm. Jadi salah satunya itu gue lagi kurang enak badan nih, Ah, lagi oke. demam. Dan katanya kan memang orang-orang yang lemah itu Mhm. energinya sedikit, jadi Iya. lebih sering atau lebih dapat melihat hal-hal Hmm. seperti itu kan. Dan emang gue lagi rebahan aja nih di kasur karena lagi kurang enak badan. And then tiba-tiba tanpa gue sadari gue nunjuk-nunjuk ke arah pintu. Oke. Dan di situ gue katanya teriak-teriak nih, gue teriak-teriak bilang gue ngeliat ada guling gede. Mhm. Dan di situ keluarga gue yang lagi di sana lagi nemenin gue itu pada panik, kayak kenapa gitu kan. Terus abis itu udah kan karena pada panik akhirnya bingung kan, terus tiba-tiba tanpa gue sadari gue Mhm. ketiduran lagi. Mhm. Dan pada hari pagi itu tuh keluarga gue pada shock kan, mukanya tuh pada panik semua. Iya, Dan oke. akhirnya gue tanya kan kenapa gitu kan, kok semuanya mukanya pada panik. Mhm. Dan ternyata tanpa gue sadari tadi malam gue bilang ada guling gede gitu sambil Waduh, panik-panik menuju ke pintu. kira-kira apa tuh, guys? Katanya sih pocong ya guys ya. Pocong, oke. Terus gue ada satu lagi sih. Mhm. Jadi gue lagi keluar dari kamar mandi nih. Gue Oke, keluar dari kamar oke. mandi dan memang di dekat kamar mandi rumah gue itu ada tangga untuk menuju ke rooftop. Mhm. Dan pas gue lagi keluar kamar mandi itu tanpa gue sadari refleks gue ngeliat ke atas Mhm. ke arah rooftop, sedangkan rooftopnya itu belum gue nyalain lampunya. Oke. Terus gue ngeliat ke atas samar-samar gue ngeliat kayak ada sosok nenek gitu sih sebenarnya, Nenek, oke. dan dia lagi menghadap ke gue juga, jadi kayak eye contact gitulah. Iya. Dan karena mungkin efek shock jadi gue bener-bener nggak bisa gerak. Terus akhirnya ya udah gue langsung, setelah beberapa menit gue sadar, gue langsung ngibrit. Serem juga ya, guys. Nah, kira-kira nih, guys. Jadi kita kan bentar lagi mau liburan semester nih ya. Nah, lu tuh kira-kira mau kemana sih liburan semester kali ini? Kalau gue sih kayaknya nggak kemana-mana ya Bi, Mhm. karena memang keluarga gue itu kebanyakan di Jakarta sih ya. Jadi kalau pengen pengen liburan bareng-bareng atau ketemu keluarga ya paling di daerah Jakarta Jakarta aja. Iya sih, bener juga ya guys, karena lagi efek pandemi gini juga ya kan, susah juga untuk kita buat pergi-pergi gitu kan. Bahkan ke tempat yang deket pun kita masih harus mematuhi protokol kesehatan, bener kan? Nah, padahal dulu sebelumnya ya, waktu sebelum masa pandemi gini ya, gue tuh sering banget jalan-jalan ke daerah Jawa Timur. Mm-mm. Nah, terus dipercaya juga nih ya, di daerah Jawa Timur tuh ada salah satu gunung, namanya Gunung Kawi, yang Oh. terkenal mistis. Mm-mm. Oke, lo mau tau kenapa? Jadi gue baca di salah satu sumber, katanya si Gunung Kawi ini tuh sebagai tempat pesugihan orang-orang di Waduh. sekitarnya biasanya. Mm. Mereka tuh biasanya ngelakuin ritual-ritual goib ya, biar mereka tambah kaya gitu. Oh demi materi Dari ya. materi, kan? Sobat sih. Nah, lo pernah nggak sih kira-kira kayak berkunjung gitu ke tempat atau daerah yang mistis? Kalau gue paling lewatin aja ya, dan Lewatin, oke. lewatinnya tuh terowongan Casablanca. Oke, Udah jadi icon banget gak sih icon terowongan banget Casablanca tuh Casablanca di ya. Jakarta kan apalagi. Bahkan dibuat film ya. Iya, sempat Aha. dibuat film juga. Dan gue tuh pas ngelewatin terowongan Casablanca, konon katanya dengan orang-orang yang bisa ngelihat Mhm. makhluk-makhluk seperti itu, katanya ada seorang wanita Oke. yang biasanya antara pakai baju putih atau nggak pakai baju merah yang suka mengganggu pengendara yang melewati terowongan Oke. itu. Tapi alhamdulillahnya sih gue nggak pernah ya ngelihat ataupun ngerasain makhluk itu ada, Mhm. karena memang kalau di mobil
gue juga ngelewatin terowongan itu sambil ngobrol-ngobrol sama keluarga dan kadang juga setel musik, jadi nggak sadar udah keluar terowongan aja gitu. Jadi karena rame ya, jadi nggak kerasa Betul, heeh, horornya gitu ya, oke. Terus nih Tai, mhm. kira-kira gimana nih, lo percaya nggak sih sama yang mitos 3 klakson itu? Oh, yang katanya kalau masuk, terowongan Casablanca Iya, dan lo nggak mau diganggu lo harus mhm, klakson 3 kali bener ya. bener, Kalau gue sih percaya nggak percaya ya, iya, tapi kayaknya itu termasuk mitos menurut gue, mhm, karena, eee, gue juga sendiri kan nggak pernah ngalamin, jadi iya, gue nggak bisa nyebut itu fakta juga. bener bener banget. Kalau lo gimana, Bi? Jujur gue sebenarnya sih jarang sih lewat terowongan Oh, Casablanca iya, dan gue juga oke. sebenarnya, nggak percaya juga sih sama mitos yang Mmm, 3 klakson itu, karena gue mhm, juga nggak pernah ngalamin dan nggak ada kejadian apa-apa sih sebenarnya. oke. Nah, terus nih ya, ngomong-ngomong tentang hal mistis, pasti nggak Betul, jauh-jauh dong dari urban legend gitu kan. Nah, yes. gue mau tahu nih, lo tahu apa aja nih tentang urban legend? Kalau urban legend di Indonesia ya Hmm, terutama, gue itu mungkin sering dengar suster ngesot, Suster Ngesot terus itu, ada juga nenek gayung, hmm, boneka okiku, Boneka Okiku. terus ada juga teke-teke sama mungkin kuyang kali ya yang sering gue Waduh, dengar. kuyang ya, yang lagi Ya aduh, booming ya, kuyang. Oke, tadi gue sempet denger tentang Boneka Okiku ya. yes. Jujur sebenarnya itu urban legend dari Jepang, oke? Gue pernah baca di Oke, salah satu sumber. Jadi boneka Okiku ini dulu itu boneka hadiah mhm dari kakak ya, dari kakak seorang anak perempuan gitu ya. mhm. Si anak perempuan ini gitu ya, dia tuh saking suka sama bonekanya gitu, dia tuh ngabisin waktunya tuh bareng boneka ini, sampai lupa makan, lupa mandi dan lain sebagainya, Kasihan sih. ya kan. Heeh, Akhirnya dia jatuh sakit dan meninggal. oke. Oke, dan orang-orang sekitar tuh percaya kalau misalnya si arwah anak kecil ini tuh dia Mhm. merasuki bonekanya, Oh, gentayangan ya? gentayangan. Tahu nggak faktanya apa? Apa tuh? Jadi katanya boneka ini tuh sering kali tuh dia tuh rumputnya tuh selalu tumbuh, layaknya makhluk hidup. Iya, kayak makhluk hidup banget Makhluk ya? hidup banget, Gila serem sih, sih. serem serem. Kira-kira apalagi ya? Nah, nenek gayung nih, tadi lu Oh sebut nenek gayung. iya. Tolong dong cerita sedikit aja nenek gayung tuh ke kita semua. Kalau Nenek Gayung sih gue karena pernah difilmin juga ya, Mhm, jadi gue pernah nonton dan itu serem banget serem, filmnya. yes. Jadi konon katanya Nenek Gayung itu seorang makhluk yang Mhm, dia itu wujudnya nenek dan mhm, membungkuk kalau mhm, jalan gitu di daerah-daerah dan biasanya membawa dua hal. iya, Yang satu itu tikar mhm. dan yang satu lagi itu biasanya gayung yang terbuat dari batok kelapa sih. Waduh, Dan katanya ya, dua hal itu yang bisa dia bawa itu dia biasanya pakai untuk memandikan orang-orang yang ditemuin us, atau mungkin memandikannya selayaknya jenazah. wah serem juga ya guys. Iya, Parah. terus katanya sih konon katanya nenek gayung itu biasanya kalau mau cari manusia-manusia itu buat Mhm. dijadiin tumbal ataupun segala macam, itu dia harus merubah dulu appearance-nya. Oh, Jadi wanita cantik biasanya yang menggoda-goda lah biasanya. I see I see. Iya, Nah, tadi gue juga denger nih dari Ataya nih tentang teke-teke. Aduh, iya. gue pernah baca, salah satu dari salah satu sumber ya tentang, teke-teke. Mhm, Jadi dulu itu, teke-teke itu tuh merupakan seorang siswi ya. Jadi siswi oke. ini dia tuh, dia tuh, ngalamin suatu accident Mhm. di rel kereta api. Dia kepleset, jatuh ke rel kereta api, terus dia kelindes sama kereta api. Lalu tau lah ya kalau misalnya udah kelindes kereta api pasti kan tubuhnya udah Iya, terpotong-potong kan. pasti. Nah, maka dari itu dia sering gentayangan dengan tubuhnya yang Waduh, terpotong-potong untuk mencari mangsa, gitu sih, Tai. gila Parah. sih. Dan katanya dia sering keluar di malam hari ya? Yes, di malam hari. Dan untuk menghindarinya lo tau gak sih gimana? Ya kalau Islam, kalau dari Islam ya itu Iya, biasanya kita zikir atau mungkin baca-baca doa oke. gitu kan, ayat kursi. Mhm. Tapi dari orang-orang sekitar ya, katanya dipercaya kalau misalnya sosok si teka-teki ini muncul, itu kita abaikan aja. Oh, diabaikan? Iya, karena kalau misalnya kita nggak ngabain gitu ya, nanti pasti Heeh, dia bakal notice notice kita dan kita bisa jadi mangsanya gitu, Tai. serem ya? Serem, serem Serem banget. banget. Duh, kira-kira apa lagi ya, Tai? Oh, tentang ini, hantu jeruk perut. Oh, Tolong dong iya. cerita. Wah, kalau Hantu Jeruk Perut itu kan juga pernah difilmin. Hmm, Dan gue sebenarnya jarang sih ke daerah-daerah situ hmm, dan gue taunya juga dari film. yes. Katanya sih ada pastur gitu ya, disebut Pastur, sebut oke. sebagai pastur dan dia itu suka menghantui orang-orang yang lewat jalan itu dan Ah, katanya mhm, sih dia memegang kepalanya. Jadi dia dalam bentukan kepalanya itu terpenggal dan oke, kepalanya dipegang di tangannya sendiri. oke. Dan katanya Mhm, itu kalau kalian lewat daerah situ mhm, menggunakan kendaraan,
tapi kalian berjumlahnya itu kalau nggak salah ganjil, Ganjil. itu lebih kesempatan untuk didatengin atau dihantuin oleh pastur itu lebih besar. Jadi tumbalnya gitu ya? Iya, Oke. katanya sih. Jadi kalau lewatin daerah situ, kalau saran gue sih genap aja ya. Kenapa Walaupun aja? nggak tahu itu mitos atau fakta, cuman jaga-jaga lah ya, Ya. hati-hati aja sih. Jangan lewat situ lah ya kalau bisa. Iya. Oke. Selanjutnya kita ada segmen spesial. Di segmen spesial ini kita akan memainkan suatu game. Game tersebut adalah sambung kata. Nah, jadi peraturan dari game ini, gue akan menyebutkan suatu kata dan mereka, para gestar kita ini, harus menyambungkan kata-kata tersebut. Dengan syarat mereka harus menjawab dalam waktu 3 detik dan tidak boleh mengulangi katanya. Siap ya? Siap. Oke, kata pertama adalah jeritan. Aduh, cerita. Itu wanita. Jeritan wanita itu terdengar. Jeritan wanita itu terdengar sangat. Jeritan wanita itu terdengar sangat keras. Jeritan wanita itu terdengar sangat jelas dari. Tetot. Kali gue bilang keras, bukan jelas. Gue bilangnya jelas ya? Iya, lu bilang jelas. Lanjut ya, lanjut ke kata selanjutnya. Lanjutnya ada tengah malam. Tengah malam, oke. Atain dulu deh. Tengah malam ini sangat. Tengah malam ini sangat seram. Tengah malam ini sangat seram dan. Tengah malam ini sangat seram dan gelap. Tengah malam ini sangat seram dan gelap serta. Tengah malam ini sangat Kata terakhir kita ada gentayangan. Gentayangan, oke. Gentayangan itu terdengar. Gentayangan itu terdengar sangat. Gentayangan itu terdengar sangat jelas. Gentayangan itu terdengar sangat jelas dan. Gentayangan itu terdengar sangat jelas dan seram. Gentayangan itu terdengar sangat jelas dan seram serta. Gentayangan itu terdengar sangat seram dan jelas serta menakutkan. Gentayangan itu terdengar sangat seram dan jelas serta menakutkan ketika. Gentayangan itu terdengar sangat jelas dan seram ketika ia. Gentayangan itu terdengar jelas dan seram ketika ia menelusuri. Gentayangan itu terdengar sangat jelas dan seram ketika ia menelusuri tempat. Gentayangan itu sangat jelas dan seram ketika ia menelusuri tempat angker. Gentayangan itu terdengar sangat jelas dan seram ketika ia menelusuri tempat angker di. Gentayangan itu terdengar sangat jelas dan seram ketika ia menelusuri tempat angker di Jakarta. Gentayangan itu terdengar sangat jelas dan seram ketika ia menelusuri tempat itu di Jakarta pada. Gentayangan itu terdengar seram dan jelas ketika ia menelusuri tempat angker di Jakarta pada malam. Gentayangan itu terdengar sangat jelas dan seram ketika ia menelusuri tempat itu di Jakarta pada malam hari. Gentayangan itu terlihat jelas dan seram ketika ia menelusuri tempat angker di Jakarta pada malam hari. Pada malam hari yang. Gentayangan itu terdengar sangat jelas dan seram ketika ia menelusuri tempat itu di Jakarta pada malam hari yang gelap. Gentayangan itu terdengar jelas dan seram pada saat ia menelusuri tempat angker di Jakarta pada malam hari yang gelap gulita. Gentayangan itu terdengar sangat jelas dan seram ketika ia menelusuri tempat itu di Jakarta pada malam hari yang gelap gulita serta. Gentayangan itu terdengar jelas dan seram pada saat ia menelusuri tempat angker di Jakarta pada malam hari yang gelap gulita serta terdengar. Gentayangan itu terdengar sangat jelas ketika
terdengar sangat jelas dan seram ketika ia menelusuri tempat itu di Jakarta ketika malam hari yang gelap gulita serta eh, mendengarkan Gentayangan itu terdengar seram dan jelas ketika ia menelusuri tempat angker di Jakarta pada malam hari yang gelap gulita, serta terdengar suara. Gentayangan itu terdengar sangat jelas dan seram ketika ia menelusuri tempat itu di Jakarta pada malam hari yang gelap gulita dan terdengar sangat seram. Salah. Salah ya, Pak? Aku mix ya. Suara tadi. Suara. Yang itu suara, kan terdengar suara harusnya. Oh, oke. Gimana nih kita nih? Seru juga ya. Iya. Waduh, parah sih. Kita udah gak kerasa, udah banyak banget hal yang kita ngobrolin ya tentang mistis, hal Iya, mistis dimulai ya. dari urban legend Urban tadi, legend. terus ada panorama Yes, panorama experience juga, terus ada tempat angker juga, dan baru tadi kita main games. Wah, asik. Nah, kalian pernah gak sih relate sama yang tadi kita ceritain ya kan? Iya, dan next episode itu gak kalah serunya juga nanti, dan kita bakal ada guest star baru nih. Kira-kira gimana Bi? Clue guest star-nya dong. Gimana ya? Nanti gak surprise dong kalau kasih clue. Kasih aja lah ya. Kasih Oke. dikit lah. Jadi dia itu seorang mahasiswa UI ya kan? Okay. Dan dia itu merupakan anak dari salah satu orang yang berpengaruh di Indonesia tuh. Iya, dan dengar-dengar dia juga seseorang yang sangat baik dan ganteng. Ganteng. Oke. Gimana nih Tay? Kayaknya kita cukupin dulu untuk hari ini ya. Cukupkan dulu ya. Ya. Semoga thank you ya for tuning with us ya. Yuk, see you on the next episode. Bye.